إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari tempat yang mulia ini dan di hari yang mulia, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak pada diri sendiri dan kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang melahirkan rasa semangat beribadah, takwa yang melahirkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala akan siksanya, takwa yang melahirkan keikhlasan ibadah kita kepada Allah dan hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita pada hari ini dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, kita berharap Allah ridha atas segala perbuatan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan, tentu ada satu bulan yang kedatangannya sangat kita nantikan, dan tentu bukan hanya menantikan kehadirannya, tapi juga bagaimana kita bisa mengisi berbagai kegiatan ibadah yang ada di dalamnya. Pada bulan ini Allah mencurahkan kebaikannya untuk segenap hamba-hambanya yang beriman. Di bulan Ramadan pula dalam sirah Nabawiyah dikatakan kedermawanan Nabi itu melebihi derasnya dari hembusan angin. Tentu para sahabat juga mengikuti sebagai orang-orang yang soleh terdahulu, selalu berlomba menumpuk kebaikan amal ibadah, menumpuk kegiatan-kegiatan ibadah di dalamnya. Tapi saat ini kondisi umat Islam sungguh sedikit memilukan. Mayoritas mereka yang tidak saja lemah untuk diajak berlomba dalam kebaikan di bulan mulia ini, tapi mereka selalu saja hampir sepanjang tahun kehadiran Ramadan tidak siap menerima amal-amal yang semestinya kita lakukan secara benar. Orang yang beruntung di bulan Ramadan adalah orang yang menjaga waktu setiap saat, setiap detiknya, baik siang ataupun malam hari, untuk berbagai amal perbuatan yang menjadikannya berbahagia serta lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang rugi adalah mereka yang menyia-nyiakan Ramadan dengan berbagai amalan yang kurang bermanfaat dan bahkan ada muatan dosa di dalamnya. Hadirin kaum muslimin, sayangnya tidak sedikit orang yang melalaikan masalah ini sehingga banyak terjerumus pada kesalahan-kesalahan. Melalui khutbah ini kita mempelajari beberapa amalan yang menjauhkan kita, dari memperoleh keberkahan Ramadan.
Apa tujuannya? Agar kita terhindar dari amal-amal tersebut dan bisa mengisi Ramadan dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Apa di antaranya kesalahan-kesalahan kita di bulan Ramadan? Yang pertama, menganggap bahwa Ramadan itu bulan kesempatan untuk tidur. Menganggap bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang bermalas-malasan karena kita sedang berpuasa. Bahkan sampai duduk saja kita malas dengan alasan lemes. Duduk untuk tadarus, duduk untuk berzikir, duduk untuk munajat pada Allah Subhanahu wa taala, kita malas. Padahal kalaupun kita tiduran dalam kondisi perut lapar karena kita berpuasa pada Allah Subhanahu wa taala, tidak cepat kita untuk pulas. Tidur yang menyebabkan kita nyenyak itu karena perut terisi penuh. Tidur yang menyebabkan anak itu karena kita lelah. Tapi terkadang banyak orang yang waktunya tidak dipakai untuk memanfaatkan Ramadan, hanya puasa, juga merasa lemes. Lemesnya itulah yang kita pakai alat untuk sembunyi kita bermalas-malasan di bulan Ramadan. Tentu hal ini sangat berbahaya dan sangat merugikan diri kita sendiri. Karena Allah sedang memberikan, mengobrol ampunan yang begitu luas, tapi kita tidak memanfaatkan sebaik mungkin. Di bulan-bulan lain kita kejar ibadah-ibadah sunnah kita yang pahalanya sama dengan sunnah, tapi di bulan Ramadan pahala-pahala sunnah itu ditingkatkan menjadi pahala wajib, dan pahala wajib dilipat gandakan lagi. Maka kesempatan ini lebih-lebih di akhir 10 Ramadan terakhir ini, semoga kita mampu memanfaatkan waktu demi waktu, detik demi detik Ramadan yang masih bersama kita, atau kita yang masih bersama Ramadan. Yang kedua, orang yang berpuasa, orang yang hanya bisa menjaga hal-hal yang lahiriah. Banyak orang yang tahu tentang bagaimana hal-hal lahiriah yang bisa membatalkan puasa kita. Tapi tidak sedikit juga orang yang tahu bagaimana hal batiniah yang bisa membatalkan pahala puasa. Karena ada membatalkan puasa, ada membatalkan pahala puasa. Membatalkan pahala puasa ini yang terkadang kita tahu, tapi kita tidak menyadari melakukannya. Kita tetap mengadu domba, kita tetap menggibah, kita tetap membicarakan orang lain, kita melihat hal-hal yang tidak pantas dalam agama, kita mendengar hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan membatalkan pahala puasa, paling tidak at least mengurangi kebaikan-kebaikan pahala puasa yang kita lakukan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita sebagai orang-orang yang beriman memperhatikan puasa kita, menjauhkan diri dari hal yang diharamkan, dari hal yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Malam yada qaula zuri wal amal bi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan yang dusta, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya dari makan dan minum saja. Jadi kita puasa masih berdosa, kita puasa masih berbohong, kita puasa masih membicarakan orang, Allah tidak butuh puasa kita. Makanya teramat banyak orang-orang yang puasa hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Yang selanjutnya, kesalahan yang ketiga adalah meninggalkan sholat tarawih. Kita terpatri pada satu arti yang mengatakan bahwa
Sunnah itu adalah satu perbuatan yang bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan tidak dosa. Maka kita mengambil alternatif yang kedua atau kalimat yang kedua. Tarawih ini kalaupun kita tinggalkan kita tidak dosa. Iya, tidak dosa. Orang itu sunnah. Tapi kesempatan yang Allah berikan untuk mengampuni kita itu tidak kita temukan. Hingga artinya ketika kita tidak melaksanakan qiyamul lail, kita telah meremehkan apa yang telah ditebarkan kebaikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan sholat tarawih berarti meremehkan pahala yang agung, meremehkan balasan Allah yang pada akhirnya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailati. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, terhitung baginya qiyam satu malam penuh. Yang keempat, berbuka dengan sesuatu yang haram, berbuka dengan sesuatu yang subhan. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi keuangan kita, kondisi ekonomi kita yang tahu adalah kita. Apa yang kita belikan untuk berbuka puasa, uang dari mana, itu kita yang tahu. Ketika kita menggunakan untuk berbuka puasa dari uang yang didapatkan dari yang tidak halal, baik itu korupsi, baik itu manipulasi, baik itu menipu, baik itu membohongi, dan apa saja sifatnya yang Allah tidak ridho, ini akan membatalkan pahala puasa kita. Jangan sampai kita yang melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang merugikan diri sendiri, orang lain ikut di dalamnya. Istri kita kena, anak kita kena, tamu yang sedang berbuka puasa di rumah kena, karena kita menyediakan atau menyajikan untuk berbuka puasa dari barang yang subhan atau barang yang haram. Jadi hindari hal-hal yang seperti ini, insya Allah puasa kita termasuk orang-orang puasa yang dijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hindari hal-hal yang membatalkan pahala puasa agar puasa kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو تحب الكريم اللهم إنك عفو تحب الكريم يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.